Kalau teman-teman nggak punya apa yang teman-teman tidak mau, nggak tahu apa yang teman-teman tidak mau, justru biasanya teman-teman akan melakukan hal-hal yang tidak mau. Akhirnya pas malam hari kita baru sadar, belum jadi ya kontennya. Ngapain aja seharian? Iya malah TikTokan. Iya malah baca buku. Iya malah riset produk. Kontennya udah deadline. Gagal dong. Open mind and action. Banyak orang nggak tahu bahwa ternyata fokus itu bukanlah konsentrasi pada satu tujuan. Dan di video sebelumnya kita juga udah bahas gimana sih caranya memilih pilihan karir kita, jurusan kuliah kita, pilihan jodoh kita mungkin. Biar nggak galau gimana sih? Kemarin kita udah punya prinsip, putuskan lalu yakinilah keputusan. Bukan sebaliknya, putuskan dulu baru yakini keputusanmu. Kalau nyari hal-hal demikian, kalau nyari agama beda. Yakini dulu, yang mana yang paling yakin, habis itu putuskan keyakinanmu kan? Beda banget. Kalau nyari kerjaan, balik putuskan lalu yakini keputusanmu. Nah, setelah itu baru kamu harus fokus. Nah, mana fokus yang benar gimana? Karena ternyata fokus itu bukanlah konsentrasi pada satu tujuan. Fokus itu buat saya adalah kemampuan mengabaikan seluruh hal yang tidak ada hubungannya atau tidak mendukung kita mencapai tujuan yang kita inginkan. So, selain kita punya tujuan, teman-teman juga harus tahu apa aja yang teman-teman tidak mau untuk diabaikan setiap harinya agar tujuan ini tetap terlaksana atau tujuan ini tetap bisa dicapai. Kenapa? Karena banyak orang yang kayak gini teman-teman. Dia cuma punya tujuan. Dia pikir bahwa fokus adalah konsentrasi pada satu tujuan. Kenyataannya nggak bisa kayak begitu. Apalagi di dunia kita yang penuh dengan distraksi, penuh dengan gangguan. Misal saya hari ini pengen konten, satu tujuannya pengen konten. Tetapi karena saya tidak menyingkirkan semua hal yang mengganggu proses saya membuat konten, akhirnya saya keganggu tuh pengen main TikTok, pengen scrolling WhatsApp, pengen kerjain yang lain, baca buku atau yang lain. Kelihatannya mah bagus-bagus semua kegiatan-kegiatan lainnya. Riset produk karena saya juga jualan atau yang lain. Padahal tujuan awal saya adalah bikin konten. Tapi karena kita tidak membuang hal-hal yang tidak mendukung tujuan, kita akhirnya terdistraksi. Kalau kamu menganggap bahwa fokus adalah konsentrasi pada satu tujuan kayak gini nih, ingat kita selalu ingin melirik kanan dan melirik kiri. Kita selalu tergoda ke kanan ataupun ke kiri. So teman-teman, fokus sekali lagi adalah kemampuan mengabaikan semua hal yang tidak mendukung kita mencapai tujuan. So selain teman-teman punya tujuan, teman-teman juga harus tahu apa aja yang teman-teman tidak mau lakukan dalam meraih tujuan tersebut. Apa yang teman-teman tidak mau adalah kumpulan dari hal-hal yang kalau teman-teman lakukan dan biasanya dilakukan, itu adalah hal yang tidak mendukung hasil. Jadi saat teman-teman membuat konten, teman-teman tuh ngerti, aku tadi udah pengen bikin konten, tujuannya satu, dan aku tidak mau ngerjain scrolling TikTok, aku nggak mau baca buku, aku nggak mau riset produk, aku nggak mau macam-macam yang lain, aku nggak mau nulis, aku cuma mau bikin konten. Ya kalau bikin kontennya harus nulis ya nulis dulu. Nah akhirnya kita setiap mau scrolling, kan aku udah bilang nggak TikTok kan. Kan aku udah bilang nggak baca buku dulu. Kan aku udah bilang nggak riset produk. Akhirnya kita fokus di sana. Nah fokus tuh kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya apa yang teman-teman tidak mau, nggak tahu apa yang teman-teman tidak mau, justru biasanya teman-teman akan melakukan hal-hal yang tidak mau. Akhirnya pas malam hari kita baru sadar, belum jadi ya kontennya. Ngapain aja seharian? Iya malah TikTokan. Iya malah baca buku. Iya malah riset produk. Kontennya udah deadline. Gagal dong. Kayak gitu teman-teman. Analogi paling mudahnya saya pernah dengar dari Mas Fikri Fatullah yang punya Kirim Dokumen. Dia cerita, fokus itu seperti para penambang berlian. Para penambang berlian itu kalau ditanya gak akan bisa jawab tuh kalau ditanya seperti ini. Pak, kamu nambang berlian, kamu tahu emang berlian itu ada di mana? Mereka bilang nggak tahu. Terus caranya gimana kalian bisa menemukan berlian? Kalau nggak tahu tempatnya ada di mana? Terkadang tujuan tuh kayak gitu teman-teman.
Terkadang tuh tujuan itu kita nggak bener-bener tahu petanya kemana. Sukses itu jauh banget, kemana harusnya kita nggak tahu. Nah, saat Anda nggak tahu peta jalan itu kemana, teman-teman yang perlu tahu adalah yang bukan tujuan Anda, teman-teman harus tahu. Persis kayak penambang berlian tadi. Penambang berlian tadi, kalau ditanya kayak gitu, caranya kamu nemuin berlian gimana? Mas, karena aku nggak tahu tepatnya di mana ada berlian, maka yang perlu aku tahu adalah yang bukan berlian seperti apa. Setiap saya menemukan yang bukan berlian, saya akan buang. Dan tugas saya adalah menemukan sebanyak mungkin yang bukan berlian, lalu membuangnya. Sampai kapan? Sampai ketemu yang berlian. Jadi fokus itu seperti itu. Jadi teman-teman juga harus seperti itu. Kamu tahu suksesnya di mana? Mungkin kamu belum tahu sukses kamu ada di mana. Tapi kamu harus tahu yang bukan mendukung kesuksesanmu. Kesuksesanmu itu yang mana? Jadi silahkan temukan yang bukan mendukung kesuksesanmu. Abaikan, yang tidak mendukung kesuksesanmu, abaikan. Sampai yang kamu lakukan hanya satu, menuju kesuksesan, menuju tujuan.